Tanggal 10 Agustus 2025 akan tercatat sebagai salah satu momen bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia. Di bawah langit pagi yang cerah, sebuah upacara megah digelar, bukan sekadar seremoni, melainkan simbol transformasi strategis. Pasukan khusus TNI resmi direstrukturisasi. Langkah ini bukan hanya memindahkan bendera satuan atau mengganti nama, tetapi mengubah peta kekuatan militer Indonesia untuk dekade ke depan. Alasan strategis restrukturisasi. Restrukturisasi pasukan khusus TNI bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan perang modern yang bergerak cepat, memadukan intelijen real-time, serangan presisi, dan operasi lintas matra. Ancaman yang dihadapi Indonesia tidak lagi datang hanya dari medan pertempuran konvensional, tapi juga terorisme internasional, perang hibrida, infiltrasi teknologi, dan konflik di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara atau Papua. Dengan realitas baru ini, TNI membutuhkan satu komando pasukan khusus yang tidak hanya elit dalam kemampuan tempur, tapi juga lincah dalam pergerakan strategis. Perubahan struktur dan jabatan. Inilah inti restrukturisasi. Dari 3 matra, pasukan khusus kini dikoordinasikan lebih erat di bawah satu chain of command yang solid, memastikan perintah dari pucuk pimpinan sampai ke level eksekusi tanpa hambatan birokrasi. Yang paling mencolok adalah peningkatan jabatan para komandan pasukan khusus. Jika sebelumnya mereka berada pada posisi komandan satuan khusus, kini status mereka naik menjadi panglima pasukan khusus. Kenaikan pangkat ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi memberikan kewenangan lebih besar dalam koordinasi lintas matra, pengambilan keputusan cepat hingga mobilisasi alutsista khusus tanpa menunggu persetujuan panjang. Efeknya, waktu reaksi dari deteksi ancaman hingga penindakan akan jauh lebih singkat. Dampak operasional di lapangan. Dengan struktur baru ini, operasi gabungan antara Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut, dan Kopasgat TNI Angkatan Udara akan lebih terintegrasi. Bayangkan skenario penyelamatan sandera di perairan internasional. Pasukan udara melakukan insertion lewat terjun malam, pasukan laut melakukan infiltrasi bawah permukaan, dan pasukan darat menyerbu dari titik tersembunyi. Semuanya diatur dari satu pusat komando taktik. Inilah yang disebut unity of effort, di mana seluruh kekuatan elit bergerak sebagai satu tubuh, tanpa ego matra, tanpa celah koordinasi. Pesan geopolitik. Perubahan besar ini juga mengirimkan pesan tegas ke luar negeri. Indonesia serius memperkuat Special Operations Forces untuk melindungi kedaulatan di titik-titik rawan. Bagi negara tetangga atau kekuatan besar yang mencoba menguji batas, sinyalnya jelas. TNI kini memiliki komando elit yang mampu mengeksekusi operasi presisi dalam hitungan jam, bukan hari. Sebuah efek deterrence yang akan membuat lawan berpikir 2 kali sebelum mencoba langkah provokatif. Restrukturisasi pasukan khusus TNI bukan sekadar penyesuaian organisasi. Ini adalah adaptasi strategis menghadapi ancaman masa depan, di mana kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas menjadi senjata utama. Dengan panglima pasukan khusus yang kini memiliki wewenang penuh dan satuan elit yang terintegrasi lintas matra, Indonesia sedang melangkah ke era baru kekuatan militer. Era di mana pasukan khusus menjadi tombak terdepan menjaga kedaulatan bangsa.